قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak tentunya kita ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Karena memang seorang muslim, terutama seorang mukmin, akan senantiasa mengisi hari-harinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir yang paling mulia secara mutlak adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita mengetahui zikir yang paling bagus itu adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sejatinya tidak mungkin seorang muslim mereka meninggalkan zikir yang terbaik. Nah, dengan zikir yang terbaik itulah mereka akan termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati kalian akan tenang. Apa makna berzikir kepada Allah? Karena zikir yang paling bagus itu sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin merutinkan zikir yang sangat indah, maka jangan lari kemana-mana, ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang ingin merutinkan zikir yang indah, jangan lari kemana-mana, ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW merupakan zikir yang paling mulia secara mutlak, dan itulah di antara sifat seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah atau dibacakan kepada mereka tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka mereka akan merasa takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajah ikhwatul Islam, kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Darul Iman, kota di mana seseorang akan merasa imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita merasa kita futur dalam kehidupan, iman kita lemah, iman kita menurun, di antara salah satu cara dan solusinya adalah bisa diberikan kesempatan datang ke kota Madinah. Karena memang Madinah itu sendiri disebut dengan Darul Iman, bahkan disebut dengan Ma'risul Iman. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, innal imana la ya'risu ila al-Madinah kama ta'risul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Nabi dengan jelas menyebutkan di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
iman itu akan kembali di kota Madinah. Artinya Madinah itu adalah sarang iman. Madinah itu adalah tempat berkumpulnya iman. Sehingga dengannya kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Darul Iman, di mana apabila seorang muslim diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kota Madinah, terkhusus di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merasa bertambah keimanannya kepada Allah, dan semoga iman kita senantiasa terjaga dan bertambah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah imam yang tadi kita dengarkan di kala melaksanakan salat maghrib membacakan sebuah ayat yang ada di dalam surah Al-Ahzab, kembali mengingatkan kepada kita bersama ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, mengucapkanlah atau ucapkanlah selawat kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat, di malam Jumat, dan itu merupakan di antara tempat dan momen di mana kita memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan dihantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat yang lain, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita mengucapkan salawat kepada Nabi, namun apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka salawat itu harus kita perbanyak jumlahnya. Dan dalam sebuah hadis yang juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sangat indah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya salatan mukhlisan min qalbi. Barang siapa di antara umatku yang mengucapkan salawat yang betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, dia tidak menginginkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan kecuali karena kecintaannya. Dia tidak melakukannya kecuali karena cintanya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mukhlisan min qalbi. Dia melakukan salawat ini karena Allah, kemudian karena mengharapkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia akan mendapatkan 4 pahala dalam hadis ini saja. Karena mengucapkan salawat kepada Nabi, banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Lebih daripada 40 keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis ini disebutkan 4 keutamaan. Yang pertama, satu salawat yang diucapkan seorang hamba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah yang akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita menginginkan Allah bersalawat kepada kita karena Allah bersalawat kepada hambanya, Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Allah juga bersalawat kepada hambanya, iya. Allah juga bersalawat kepada mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan, iya. Semuanya itu adalah bentuk Allah bersalawat kepada hambanya. Kalau kita ingin mendapatkan salawat dari Allah, maka di antara salah satu caranya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih butuh salawat Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu pahala yang pertama di dalam hadis ini. Satu salawat yang kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas 10 kali. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya 10 pahala. Bagaimana 10 pahalanya kita tidak tahu, tapi itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pahala yang ketiga, masih dengan satu salawat yang sama, maka Allah akan hapuskan darinya 10 kesalahan. Kesalahan yang mana? Tentunya kesalahan yang bisa dihapus. Kesalahan yang kecil, mungkin dia pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bagus,
Mungkin ada di dalam hatinya rasa dengki terhadap saudaranya, mungkin dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan. Di antara salah satu cara agar Allah bisa memaafkannya adalah dengan mengucapkan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sadar semua kita punya salah, semua kita punya dosa. Maka di antara salah satu caranya adalah dengan bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Allah akan angkat derajatnya 10 derajat masih dengan satu salawat yang tadi dia ucapkan. Sehingga di dalam hadis yang mulia ini, ikhwatul Islam, bagi mereka yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah berikan kepadanya 10 pahala. Allah hapuskan darinya 10 kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya 10 derajat. Artinya baru dengan satu salawat yang mereka ucapkan, bagaimana kiranya kalau seandainya mereka senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW berkali-kali, terutama di hari Jumat yang memang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan masih kita berbicara tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini memiliki keutamaan yang luar biasa, dan selalu kita ulang bagaimana keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang sangat indah, yang mana akan menunjukkan bagaimana Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki orang yang banyak menolongnya, karena memang rata-rata, dan ini merupakan sunnatullah yang ada di dunia, rata-rata yang mengikuti para nabi dan para rasul itu berasal dari orang-orang yang lemah, dari para budak, dari orang-orang miskin. Itu merupakan sunnatullah yang ada di dunia. Mulai dari zaman Nabi Nuh, dikala diutus oleh Allah menjadi Rasul yang pertama kali di bumi Allah Azza wa Jalla, maka yang akan mengikuti para Nabi dan para Rasul itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak ada kepentingannya, karena memang hati mereka ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di awal-awal dakwah Nabi? Semuanya orang fakir, semuanya orang miskin, para budak, para hamba sahaya. Mereka lah yang mengikuti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit di antara para sahabat Nabi yang memiliki uang, mereka yang kaya sedikit sekali ikhwatul Islam. Namun rata-rata yang mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang lemah, tidak ada penolongnya, tidak ada keluarganya, atau juga orang-orang yang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian ikhwatul Islam, sehingga di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki orang yang bisa menolongnya kecuali sedikit saja. Dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, tidak ada satu hari pun dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Nabi lakukan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di samping Ka'bah Musyarrafah. Namun apa yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau cacian itu sudah biasa. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, Nabi dicaci, Nabi dicemooh, itu perkara yang biasa dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih lagi daripada itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi, kadang dikala Nabi sujud, ada yang meletakkan kotoran onta di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan di ikhwatul Islam, penghinaan macam apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Mekah pada waktu itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu adalah tetangganya, Nabi itu adalah keluarganya, Nabi itu satu kabilah dengannya, tapi mereka tetap menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara bentuk kezaliman yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang Mekah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala Nabi sedang melakukan ibadah di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, tiba-tiba Nabi dikerumuni oleh orang-orang kufar, orang-orang Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Ibnu Abi Mu'id, di sana mereka ada orang-orang yang paling benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikala mereka mengepung Nabi, mereka mengelilingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengeroyok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Abi Mu'ayyid, dia memukul Nabi SAW dengan sendalnya. Begitu juga sebahagian yang lain, mereka mencekik leher Nabi SAW. Intinya Nabi SAW dizalimi di sana, betul-betul diperlakukan dengan sesuatu yang tidak akan kita bayangkan. Dan tidak ada yang bisa membela Nabi SAW. Karena apabila ada orang yang membela Nabi, maka mereka yang akan dibunuh. Dan memang itu faktanya. Sehingga tidak ada di antara mereka yang bisa membela Nabi SAW, terutama di awal dakwah. Karena memang yang ikut bersama Nabi adalah orang-orang fakir. Bagaimana mereka bisa membela Nabi SAW padahal status mereka adalah hamba sahaya? Bagaimana mereka bisa membela Nabi SAW padahal mereka tidak punya apa-apa? Di saat itulah ikhwatul Islam, tiba-tiba datang dari kejauhan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin kita menyebutkan Abu Bakar ini, dia secara fisik tidak terlalu kuat, namun yang kuat itu adalah imannya. Makanya dikala Ali ditanya oleh para sahabatnya, siapa manusia yang paling kuat? Dan mereka tahu Ali itu adalah orang yang paling kuat. Kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib, maka baca sejarah dikala terjadi perang Khaybar. Dikala terjadi perang Khaybar ikhwatul Islam, Nabi ikut di sana. Khaybar merupakan benteng raksasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan kemenangan ini, atau dikala terjadi perang Khaybar, Nabi menyebutkan bahwa kalian akan menang dan dipimpin oleh seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Yang dicintai oleh Rasulullah, dan dia juga cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Ali yang menjadi pemimpin pada waktu dikala terjadi perang Khaybar. Bagaimana cerita dikala terjadi perang Khaybar? Ada salah seorang bernama Marhab. Marhab ini ikhwatul Islam adalah orang Yahudi yang tidak pernah terkalahkan. Badannya 2 kali besar dibandingkan dengan badannya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang bisa melawannya. Namun Ali maju dan Ali bisa mengalahkan dirinya. Ali itu bukan orang yang lemah, orang yang kuat. Kemudian dikala ingin memasuki benteng raksasa yang ada di Khaybar, coba bayangkan, sebahagian para sahabat Nabi mengatakan, kami melihat Ali bin Abi Thalib, dia mengangkat pintu benteng yang ada di Khaybar sendirinya, atau pintu yang tidak bisa diangkat. Misalnya kita contohkan pintu Masjid Nabawi, itu pintu yang berat sekali, tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang, 8 orang. Nah seperti itulah pintu yang ada di Khaybar. Dan kami menyaksikan satu-satunya yang kuat mengangkat pintu ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kuat sekali Ali bin Abi Thalib, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mereka tahu jawabannya, seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa Ali itu adalah orang yang paling kuat. Maka mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, siapa manusia yang paling kuat? Dan mereka ingin Ali mengatakan dirinya, tapi mereka dikejutkan dengan jawaban Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Yang paling kuat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang paling kuat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali mulai menceritakan. Apa yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib? Kejadian ini dikala Nabi SAW dikeroyok oleh orang-orang Mekah, tidak ada yang membela Nabi SAW. Ali pada waktu itu berapa umurnya? Berapa umur Ali dikala dia masuk ke dalam agama Islam? 11 tahun, ada yang menyebutkan 10 tahun. Artinya Ali pada waktu itu masih kecil. Tak mungkin dia bisa membela Nabi SAW. Kemudian Ali menyaksikan bagaimana Nabi SAW dizalimi. Tiba-tiba datang dari kejauhan. Inilah kekuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba datang dari kejauhan. Abu Bakar sambil mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah." Abu Bakar berlari dari kejauhan sambil mengucapkan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah." Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Maknanya Nabi SAW, apa salah Nabi SAW dikala Nabi dizalimi? Tidak ada salahnya kecuali karena Nabi mengatakan la ilaha illallah, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar menyebutkan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan Rabbku adalah Allah? Kalimat ini yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah juga kalimat yang diucapkan, yang pernah diucapkan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ingin membunuh Nabi Musa,
dan yang beriman kepada Nabi Musa sudah banyak, namun ada di antara mereka yang menyembunyikan keimanannya. Kemudian dikala mereka sepakat ingin membunuh Nabi Musa, maka apa kata orang yang tadi menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah? Apakah kalian akan membunuh Nabi Musa, seorang laki-laki yang dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Artinya tidak ada salahnya, salahnya satu saja, karena mereka beriman kepada Allah. Dan memang itulah yang disebutkan oleh Allah. Kenapa kaum muslimin dizalimi? Di mana-mana kaum muslimin dizalimi. Kenapa mereka dizalimi? Alasannya satu saja, karena mereka beriman kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Maka Allah menyebutkan, wa ma naqabu minhum, apa ayatnya? Dalam surah Al-Buruj juz 30. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Tidaklah kaum muslimin itu dizalimi mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, karena semua agama para nabi itu sama. Agama Islam semuanya sama Islam. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu semuanya sama perkaranya. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka dizalimi, atau tidaklah orang-orang lain dendam kepada kaum muslimin, kecuali alasannya satu, illa an yu'minu, kecuali karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan yang lain. Dimanapun kaum muslimin dizalimi, dimanapun di dunia, maka alasannya satu saja, karena mereka mengucapkan Rabbi Allah. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menzalimi Nabi SAW? Alasannya satu, karena Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah. Maka dengan itulah Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Nah, dikala Abu Bakar mengatakan kalimat ini, Abu Bakar masuk membantu Nabi SAW. Tak mungkin Nabi dibiarkan dipukuli, dicekik, ditendang. Nabi dipojokkan di Ka'bah, Nabi dipukul babak belur. Tak mungkin dia membiarkan Nabi SAW. Dan para sahabat yang lain, bagaimana mereka bisa membela Nabi? Mereka budak, mereka orang fakir, mereka orang miskin. Sehingga Abu Bakar maju, kemudian membela Nabi SAW. Dikala Nabi dibela, maka kemarahan orang muslimin yang tadinya mereka ingin marah kepada Nabi, kemarahan mereka berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Abu Bakar datang membela Nabi, Nabi ditinggalkan dan Nabi dibantu oleh kaumnya. Kemudian kemarahan mereka berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sama, Abu Bakar dipukul, ada yang memukulnya dengan sendalnya, dan kita selalu menyebutkan sendal dulu, sendal orang terdahulu, di bawahnya itu terbuat dari kayu. Coba kalau kayu dipukulkan di kepala, bukan satu kali, bukan 5 kali, ratusan kali dipukul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga disebutkan oleh ulama sejarah ikhwatul Islam, dikala Abu Bakar ini dipukul gara-gara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui lagi lukanya, mana hidungnya, mana bibirnya, mana matanya, bengkak semuanya, berdarah semuanya, tidak lagi dikenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kabila Abu Bakar ini mengatakan, kami meyakini bahwa Abu Bakar itu tidak akan hidup lagi. Bayangkan, Abu Bakar itu tidak akan hidup lagi. Begitulah penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Abu Bakar melakukan yang demikian? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia mengatakan ikhwatul Islam, kalau Nabi yang wafat, kalau Nabi yang meninggal, maka Islam akan hilang. Tapi kalau Abu Bakar yang meninggal, maka Islam akan tetap ada. Maka dia menjadikan jiwa dirinya berkorban demi membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib dikala ditanya siapa yang paling kuat, maka jawaban Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kuat itu artinya bukan hanya kuat kekuatan. Banyak orang yang kuat di kekuatan Islam. Secara fisik yang kuat itu banyak. Tapi siapa di antara kita yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kekuatan yang sebenarnya itu adalah kekuatan iman. Kita akan memperhatikan, terutama orang-orang tua yang umur mereka sudah lebih daripada 60 tahun. Mereka umurnya lebih daripada 60 tahun, tapi mereka lah sebenarnya orang-orang yang kuat. Kuat datang ke masjid, kuat berpuasa, kuat beribadah. Kita yang kekar, kita yang masih muda, kadang-kadang kalah dengan mereka. Iya, secara fisik mungkin kita kuat, namun secara iman mereka lebih kuat daripada kita sebenarnya. Apa makna daripada kekuatan itu? Kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan iman. Kalau iman yang sudah berbicara kekuatan Islam, maka semuanya akan bisa berubah. Tapi kalau hanya diandalkan fisik, banyak orang yang kuat mereka membuat fisiknya menjadi kuat, tapi mereka tidak kuat melangkah ke menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kuat mereka melakukan ini, tapi mereka tidak kuat berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kuat mereka melakukan itu, tapi mereka tidak kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga wajar Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, kalau iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman semua orang yang ada di dunia, la rajahahum, maka iman Abu Bakar akan melewati, akan melebihi dibandingkan dengan iman semua mereka yang ada di dunia. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Dari kalangan umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi SAW, yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga kita harus tahu bagaimana keutamaan kemuliaan sahabat yang mulia di ikhwatul Islam, sehingga wajar kalau seandainya Abu Bakar yang memimpin setelah Rasulullah SAW. Kemudian kemarin kita masih melanjutkan ikhwatul Islam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar sepeninggalnya Nabi SAW adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena memang Abu Bakar dikala memimpin, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah kepemimpinan yang paling berat. Kepemimpinannya hanya selama 2 tahun 3 bulan sahaja, tapi kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang apabila diserahkan kepada orang lain tidak akan berhasil mereka melakukannya. Di antara salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Jika Abu Bakar melakukan ini ikhwatul Islam, maka Umar protes. Kaifa tuqatilun nas? Wahai Abu Bakar, karena Umar ini orangnya kritis. Kritis itu artinya kritis karena agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertanya apa alasannya? Karena memang di dalam melakukan sesuatu, terutama di dalam perkara ibadah, maka yang harus ditanya adalah kenapa kamu melakukan ibadah ini? Seolah-olah itu pertanyaan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kamu melakukan ini, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Berikan alasannya, dalilnya apa? Kemudian Umar mengatakan, "Kaifa tuqatilun nas? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Wahai Abu Bakar, bukankah engkau mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka terjaga dirinya, terjaga hartanya, tidak boleh diperangi. Sedangkan engkau memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka lakukan tidak bayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa ikhwatul Islam? Itu adalah pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau memerangi mereka? Maka setelahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan memerangi mereka-mereka yang membedakan, yang memisahkan antara salat dengan zakat. Karena salat, zakat sama-sama rukun Islam. Yang mewajibkan salat, itu pula lah yang mewajibkan zakat. Yang mewajibkan zakat, itu pula lah yang mewajibkan puasa. Yang mewajibkan puasa, itu pula lah yang mewajibkan ibadah haji dan ibadah umrah. Artinya apabila ada di antara kaum muslimin mereka mengingkari kewajiban dan rukun Islam, maka akan roboh rukunnya. Bukankah itu dinamakan dengan rukun Islam? Rukun Islam itu berbeda dengan ibadah lainnya. Rukun Islam kalau diingkari bahaya, karena itu rukunnya. Misalnya kita contohkan rukun. Apa arti rukun? Rukun itu ikhwatul Islam artinya sesuatu yang ada di bagian ibadah tersebut. Atau dengan istilah yang kita sebutkan dengan istilah sekarang, rukun itu artinya tiang. Seperti misalnya ini disebut dengan rukun masjid. Kalau ini tiang habis, maka runtuh yang bagian atasnya. Begitu juga 5 ini, syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan umrah, itu rukun. Apabila ada kaum muslimin mengingkari salah satunya, berarti sama saja mereka mengingkari semuanya. Berbeda kalau seandainya mereka mengingkari yang lain, berbeda hukumnya. Karena ini adalah bagian daripada rukun. Sehingga apabila kita tahu rukun, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, berbeda hukumnya. Nah, Abu Bakar menyebutkan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Aku akan memerangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat, artinya sama-sama diwajibkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kemarin membedakan la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah akan menjaga diri kita dan akan menjaga jiwa kita.
selama kita melakukan rukun dan syaratnya. Dan sampai di sini kemarin pembahasan kita di Ikhwatul Islam, bahwa setiap kaum muslimin mereka harus mengetahui apa makna daripada kalimat la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, karena kalimat ini merupakan kalimat yang mulia. Bahkan kemarin kita menyebutkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah. Nabi SAW pernah menyebutkan jadidu imanakum, hendaklah kalian senantiasa memperbaharui keimanan kalian, memperbaharui keimanan. Sehingga para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Ya Rasulullah, bagaimana pula kami memperbaharui keimanan kami? Maka Nabi SAW menyebutkan, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Maka perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita tidak boleh bosan sambil kita berjalan, misalnya dari hotel menuju Masjid Nabawi. Coba bayangkan berapa langkah, berapa jaraknya dari hotel menuju Masjid Nabawi. Ada yang 100 meter, ada yang 200, ada yang 300. Selama mereka melakukan perjalanan dari hotel mereka ke Masjid Nabawi, berapa kira-kira kalimat la ilaha illallah mereka bisa baca? Begitu juga misalnya nanti kita keluar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa yang bisa kita baca? Artinya ikhwatul Islam, kalimat ini adalah kalimat yang akan membuat kita ikatan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara salah satu yang bisa memperbaharui keimanan. Artinya kalau kita tidak perbaharui iman, maka iman itu bisa lemah. Sama dengan media sosial atau sama dengan handphone misalnya. Kalau kita tidak cas, maka bisa habis baterainya. Kalau habis baterainya, tidak ada lagi manfaatnya. Begitu juga dengan iman. Kalau iman itu sudah tiada di dalam jiwa seorang manusia, apa gunanya mereka hidup dalam kehidupan dunia? Bukankah kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita hidup untuk beriman kepada Allah? Bukankah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka iman itu jangan sampai lemah, apalagi jangan sampai hilang. Ustaz, apakah iman itu bisa lemah? Bisa. Apakah iman itu bisa hilang? Bisa. Nabi sendiri yang menyebutkan, sebagaimana sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di Ikhwatul Islam, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab yang kita kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW menyebutkan, "Badiru bil a'mal qatita'in minal lailil mudlim." Wahai kalian umatku, kata Nabi, hendaklah kalian bersegera untuk melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan. Jangan pernah ditunda kebaikan yang akan kalian lakukan. Jangan pernah ditunda. Qatita'an minal lailil mudlim, sebelum datang yang namanya fitnah. Fitnah itu ujian kalau sudah datang ibarat malam dalam gulita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, akan kalian jumpai ada seseorang yang menjual keimanannya. Di pagi hari masih beriman, di sore hari mereka sudah kufur kepada Allah. Di sore hari mereka kufur kepada Allah. Di sore hari mereka masih beriman kepada Allah. Di pagi hari ternyata mereka sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bukan perkara-perkara yang dianggap remeh, ikhwatul Islam. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita perbaharui, harus kita senantiasa menjaganya, karena iman itu bisa hilang dari seorang hamba, dan kita tentunya tidak menginginkan yang demikian. Maka selalu kami sebutkan ikhwatul Islam, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kisah yang sangat indah. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Dulu ada seorang muazzin, dan kita tahu muazzin itu adalah orang yang paling mulia pekerjaannya. Sepanjang suaranya didengarkan oleh manusia, sepanjang itu pula lah ampunan dari Allah kepada dirinya. Makanya orang yang paling panjang lehernya di akhirat adalah muazzin. Arti panjang leher itu artinya dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bagaimana kemuliaannya. Siapapun yang mendengarkan muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah kepada dirinya. Sehingga muazzin itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian ada salah seorang muazzin, dan dulu azannya adalah di menara. Makanya kenapa kaum muslimin itu masjidnya ada menara dulu, itu dimanfaatkan untuk azan. Makanya Bilal setiap kali azan, dia tidak azan kecuali mencari rumah sahabat yang paling tinggi. Bilal kalau azan dicarinya rumah para sahabat yang paling tinggi. Kemudian dikala dia sampai naik ke atas rumah tersebut, maka dia melantunkan azan, sehingga nanti didengarkan suaranya oleh semua manusia yang ada di Madinah pada waktu itu. Nah, begitu juga dengan muazzin di zaman yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia azannya di menara sehingga suaranya didengarkan. Dan dia adalah statusnya seorang muazzin, seorang yang paling mulia. Tiba-tiba setelah azan dia turun
dikala dia turun, dia melihat seorang wanita. Kemudian dikala saat melihat seorang wanita jatuh hatinya. Kemudian dikala jatuh hatinya ikhwatul Islam, maka dia tidak bisa menahan dirinya. Dia langsung datang ke rumah wanita tersebut mengatakan, aku ingin menikah denganmu, aku ingin melamarmu, aku ingin menjadikan dirimu sebagai istriku. Kemudian dikala dia mengatakan yang demikian, tiba-tiba dia dikejutkan dengan jawaban wanita tersebut. Maaf, aku ini bukan seorang muslimah. Aku ini beragama Nasara. Dan ayahku tidak akan pernah setuju menikahkan dirimu dengan diriku, kecuali kalau kamu pindah kepada agamaku. Padahal statusnya adalah seorang muadzin. Kemudian dia mungkin karena syahwat yang sudah bertubuh-tubuh, yang dia tidak lagi bisa menahan dirinya, maka pada akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dia mengindahkan ucapan wanita ini. Okelah, aku akan masuk dalam agamamu. Kemudian dia pindah dari seorang muazzin, seorang muslim. Kemudian dia meninggalkan agamanya gara-gara fitnah dunia. Fitnah dunia itu bahaya. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah tahta itu bahaya. Bisa merubah iman, bisa merubah agama. Kemudian dinikahkan, orang tuanya menikahkan. Setelah dia menikah, karena rumah wanita itu ada 2 lantai. Kemudian dia ingin naik ke lantai kedua. Dikala dia naik, maka dia terjatuh. Dikala dia terjatuh, maka dia mati. Dikala dia terjatuh, dunia tidak dia dapatkan, agama sudah ditinggalkan. Itulah yang namanya fitnah. Makanya Nabi SAW betul-betul menginginkan umatnya untuk menjaga iman. Iman itu sesuatu yang harus kita selalu menjaganya. Kita tidak tahu kalau fitnah itu muncul, kalau fitnah itu sudah melanda kaum muslimin, sulit bagi mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Makanya di antara salah satu banyak cara kita bisa memperbaharui keimanan. Memperbaharui keimanan itu dengan Al-Quran. Makanya mereka yang sering terkena fitnah adalah mereka yang jauh dari Al-Quran. Mudah mereka terkena fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Ada saja ujian dalam kehidupannya. Dia tidak tahu, dia selalu bimbang. Ini benar, ini salah. Makanya banyak yang melakukan yang diharamkan oleh Allah, yang tidak. Kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Makanya di antara bentuk kita memperbaharui keimanan Al-Quran. Kemudian bagaimana lagi cara di antara kita memperbaharui keimanan? Dengan hilaqah zikir. Halaqah zikir, duduk di rumah Allah, mendengarkan pengajian, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis Nabi yang dibacakan. Itu sesuatu yang akan bisa menambah keimanan. Kenapa demikian? Nabi yang menyebutkan mereka yang duduk di rumah Allah, walaupun mereka sudah tahu apa yang disampaikan oleh ustaz, dia sudah hafal semuanya, bahkan dia lebih ustaz daripada ustaz, tapi duduknya di rumah Allah, mendengarkan wejangan, itu adalah di antara bentuk memperbaharui keimanan. Seperti yang kita lakukan ini, yang kami sampaikan ini biasa-biasa saja, tidak ada yang baru, itu saja yang diulang. Tapi tujuan kita lebih daripada itu. Kita ingin agar iman kita selalu bertambah dan kuat. Karena Nabi SAW yang menyebutkan. Kemudian bagaimana lagi kita mengetahui atau memperbaharui keimanan dengan melakukan salat malam? Kemudian bagaimana lagi kita memperbaharui keimanan dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Makanya jangan pernah kita lalaikan kalimat yang mulia, La ilaha illallah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan dengan kalimat La ilaha illallah. Salah satunya adalah dengan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada iman kita. Nah, ikhwatul Islam, kemarin juga kita menyebutkan kalimat La ilaha illallah tidak sembarangan. Apakah setiap mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah tiba-tiba langsung bertambah keimanannya? Tidak. Apakah setiap kali mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah kemudian dengannya mereka akan terjaga? Belum tentu. Makanya harus kita ketahui La ilaha illallah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Maka dianjurkan bagi kita mengetahuinya. Rukunnya telah kita jelaskan kemarin. Syaratnya, syarat La ilaha illallah, yang pertama ilmu. Wajib kita mengetahui apa makna La ilaha illallah, apa yang terkandung di dalamnya. Maka Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa arti fa'lam? Kalian harus tahu apa kandungan yang ada dalam kalimat La ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Artinya wajib kalian tahu apa itu La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yakin. Seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya seorang mukmin
yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada keraguannya. Karena iman kepada Allah, cinta kepada Nabi, tidak boleh kita ragu. Ragu di sana bahaya. Kalau kita ragu beriman kepada Allah, tidak lagi iman namanya. Makanya di dalam hadis yang lain banyak sekali disebutkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ghaira syakkin fihi, dan mereka tidak ragu di sana. Artinya dikala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita wajib yakin kalimat ini menambah keimanan, kalimat ini bisa menyelamatkan dari api neraka, kalimat ini bisa memasukkan ke dalam surga. Wajib kita yakin di sana. Makanya harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita yakin? Makanya tahu, kemudian kita akan yakin. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada paksaan, betul-betul karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan Allah menyebutkan, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah beribadah kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus betul-betul dengan keikhlasan, tanpa ada paksaan. Harus melatih diri kita ini untuk betul-betul ikhlas dari kesyirikan yang besar, dari kesyirikan yang kecil. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih juga ada di antara mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ikhlas namanya. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih mereka mengatakan, wahai fulan bin fulan, lancarkan rezekiku. Wahai fulan bin fulan, berikan kepadaku keturunan. Tidakkah kita tahu kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah berikan keturunan kepadaku. Idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin meminta apa saja, minta langsung kepada Allah. Allah tak butuh proposal. Allah itu maha mengabulkan. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, proposal itu, kalau kita ingin mengajukan istilahnya, proposal itu adalah dengan kalimat-kalimat indah. Salah satunya adalah dengan Ismullahil A'zam. Sebelum kita meminta kepada Allah, bacalah kalimat-kalimat ini. Seperti misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi pernah mendengarkan seorang laki-laki mengucapkan kalimat ini sebelum dia meminta kepada Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Dia ini, laki-laki yang tadi mengucapkan kalimat ini, dia ini sudah meminta kepada Allah dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia, yang tidak seorang hamba pun mengucapkan kalimat ini kecuali Allah akan kabulkan doanya dan berikan permintaannya. Itulah proposal yang sebenarnya. Sehingga sebelum kita mengatakan ya Allah ampunkan dosaku, maka ucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Makanya nanti cari Ismullahil A'zam, sehingga setiap kali kita berdoa agar mudah bagi kita membacanya dan menghafalnya. Dan setiap kali kita meminta kepada Allah, dahulukanlah kalimat tersebut dengan Ismullahil A'zam. Kemudian ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin minta kepada Allah, apabila kalian ingin minta pertolongan kepada Allah. Nah, itulah yang namanya ikhlas beribadah, ikhlas tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, sidqun, jujur. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus jujur. Makanya selalu kita mencontohkan, tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka langsung masuk surga, kecuali dengan kejujurannya. Terutama bagi mereka yang beriman kepada Allah. Allah menyebutkan Alif Lam Mim di dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jangan kalian mengira dikala kalian mengatakan kami beriman kepada Allah, kami ini seorang muslim, kami ini seorang mukmin, kecuali mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum mukmin itu diuji oleh Allah? Karena Allah ingin melihat mana di antara mereka yang jujur, mana di antara mereka yang tidak jujur. Maka jujur itu sangat dibutuhkan di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka yang beriman, mereka betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah mereka menerima semuanya, al-qabul.
wa man yuslim wajhahu ila Allah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya kita harus menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah, karena memang status kita adalah seorang hamba. Dan yang terakhir disebut dengan inqiyad. Inqiyad itu tunduk dan patuh, tidak sombong. Wa idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, maka mereka pun tidak mau menerimanya, artinya mereka sombong. Nah, 7 ini ikhwatul Islam, itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan syarat la ilaha illallah: ilmu, yakin, ikhlas, jujur, benar, menerima, dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, ada rukun di dalamnya, ada syarat di dalamnya, maka baru la ilaha illallah itu connect dengan orang yang mengucapkannya. Kalau salah satu di antara syaratnya hilang, maka tidak akan menyambung di dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. InsyaAllah bisa dipahami. Siapa yang hafal syarat la ilaha illallah? Silakan Pak. Yang pertama syarat la ilaha illallah, yang pertama rukunnya dulu. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Apa arti nafyu? Menafikan semua sesembahan. Yang kedua al-isbat, menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukunnya. Nah, yang kedua syaratnya. Apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Rukun masuk ke dalam bagian amalan, syarat berada di bagian atau di luar amalan. Itu perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun masjid tiangnya, berarti ada di dalamnya. Syarat masjid itu ada di luarnya. Misalnya rukun salat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu disebut dengan rukun. Tapi kalau wudhu menghadap kiblat, itu disebut dengan syarat. Rukun yang ada di dalam ibadah, syarat yang ada di luar ibadah. Berarti rukun la ilaha illallah ada di dalam la ilaha illallahnya. Kalau syaratnya ada di luarnya, dan kedua-duanya sama-sama penting. Baik, syarat la ilaha illallah yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, jujur. as-sidqu, apa artinya? Jujur. Yang kelima, al-mahabbah, apa artinya? Cinta. Yang keenam, ikhlas. al-qiyad, apa artinya qiyad? Tunduk. Yang terakhir, patuh. qabul, apa artinya? Patuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Wa iyyakum, semoga bermanfaat Pak ya. Nah, artinya ikhwatul Islam, walaupun mungkin sulit bagi kita menghafalnya, tapi intinya bagaimana kita bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan kita bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah tersebut ikhwatul Islam, betul-betul setiap kali kita mengucapkannya, kita menghadirkan makna-makna yang tadi telah kita sampaikan. Maka di saat itulah kadang-kadang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka langsung imannya naik setinggi-tingginya, karena dia tahu di sana apa maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya. Ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun itu hanya sekedar bahasa yang mereka ucapkan tanpa mereka mengetahui maknanya. Dan mengetahui makna itu penting sekali ikhwatul Islam. Makanya kita, kenapa kadang-kadang sulit khusyuk di dalam salat? Kadang-kadang kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita akan mulai ingat, oh ada uang saya di dalam laci belum saya ambil, belum disimpan. Oh ternyata ada ini yang belum. Semuanya akan kita ingat, semuanya. Baru kita mengucapkan Allahu Akbar, masalah yang kita lalui semuanya akan kita ingat di dalam salat. Semuanya. Bahkan masalah yang tadi kita lupa, kita akan ingat semuanya. Kenapa demikian? Karena kita belum paham kalimat-kalimat yang kita baca. Kadang-kadang kita kurang memahami maknanya. Maka itu tujuannya. Kalau kita tidak pandai bahasa Arab, tidak menjadi masalah. Tapi kita tidak boleh kecuali tahu apa makna atau bahasa-bahasa yang kita baca di dalam ibadah salat. Walaupun kita tidak pandai bahasa Arab misalnya, tapi kita harus tahu apa makna Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Sami Allahu liman hamidah. Kita harus tahu semuanya, agar kita betul-betul khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Itu perkara salat. Dan kalimat la ilaha illallah itu lebih penting daripada ibadah salat. Makanya di dalam rukun Islam, yang pertama kali diwajibkan di dalam rukun Islam, apa yang pertama kali? Syahadat la ilaha illallah, itu yang pertama. Salat kapan baru diwajibkan kepada kaum muslimin? La ilaha illallah. Kapan kira-kira diwajibkan? Kapan salat diwajibkan? Hah? Kapan? Akil balik. Setelah, enggak, maksudnya ibadah salat ini kapan diwajibkan kepada Nabi SAW? Salat ini kapan diwajibkan? Maksudnya kapan pertama kali ibadah salat diwajibkan? Setelah Isra Mi'raj.
Setelah atau di kala peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan itu kira-kira Isra dan Mi'raj? Kapan? 27? Siapa yang bilang 27 Rajab? Nah, Isra dan Mi'raj itu ikhwatul Islam, kita semuanya sepakat. Isra dan Mi'raj di antara salah satunya kewajiban salat diturunkan. Silakan insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Tapi tidak di 27 Rajab. Para ulama mereka berbeda tahunnya, mereka juga berbeda bulannya, mereka juga berbeda tanggalnya. Apabila mereka berbeda, maka tidak boleh kita mengambil satu kesimpulan saja. Bisa dipahami? Baik, artinya, namun jumhur para ulama mereka menyebutkan yang mereka ketahui 3 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu salat. Berarti setelah 10 tahun lamanya Nabi berdakwah, belum diwajibkan salat. Yang pertama kali diwajibkan apa? Qulu la ilaha illallah. Ada kalimat la ilaha illallah 10 tahun lamanya. Yang didakwakan oleh Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mereka tahu apa maknanya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Kemudian setelah 10 tahun lamanya baru ada salat. Kemudian setelah salat ada puasa. Kapan puasa diwajibkan? Nah, puasa kita, puasa ini rukun Islam. Silakan. Tahun kedua, siapa yang mengatakan tahun kedua? Masyaallah, barakallahu. Silakan, silakan. Syakarallahu lakum. Tahun kedua Hijriah karena turun ayat di sana. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita harus mengulang rukun Islam ini semua nih. Kemudian zakat. Zakat juga diwajibkan dikala kaum muslimin mereka sudah memiliki harta. Kapan kaum muslimin sudah memiliki harta di zaman Nabi? Setelah terjadi perang Badar, dikala mereka sudah mendapatkan harta rampasan. Kemudian yang terakhir apa? Haji. Kapan wajib haji atau diwajibkan haji? Hah? Kapan? Karena kita tidak tahu, kita tutup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya yang pertama kali itu adalah la ilaha illallah. Kalau seandainya salat saja, banyak di antara kita yang salat itu ikhwatul Islam. Jangan kira orang salat itu langsung dapatkan pahala, enggak. Karena Nabi sendiri yang menyebutkan ada orang yang salat namun mereka tidak diterima ibadah salatnya. Ada yang dia dapat pahala 1/10, ada yang 1/8, ada yang setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang sifir. Bahkan ada, kata Abu Hurairah, ada orang yang salat 40 tahun lamanya, tidak satu pun ibadah salatnya diterima. Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan ada orang yang salatnya 60 tahun lamanya, artinya seumur hidupnya dia salat namun tidak diterima ibadah salatnya oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menghadirkan makna dan mereka tidak mengetahui kenapa mereka harus salat. Kalau seandainya demikian keadaan salat, begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Maka di saat itulah kita harus mengetahui betul kalimat la ilaha illallah. Agar dikala kita mengucapkan, kita tahu la ilaha illallah itu artinya adalah bagaimana kita mengikrarkan tauhid kepada Allah, bagaimana kita betul-betul yakin kepada Allah, bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita harus berilmu, bagaimana kita harus jujur, bagaimana kita harus cinta, bagaimana kita tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalimat la ilaha illallah itu akan berfungsi nantinya. Dan kita butuh, kenapa demikian kita butuh? Karena kita ini bukan orang Arab. Kalau orang Arab, mereka tahu. Dikala Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, mereka tahu langsung maknanya. Mereka sudah tahu maknanya. Dulu ikhwatul Islam, dikala Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, orang-orang Arab di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah, mereka tahu agama Nabi Ibrahim. Sehingga mereka mengatakan kami ini agama kami adalah agama Nabi Ibrahim, yang disebut dengan Ibrahimiyah. Mereka tahu yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Mereka tahu Allah. Mereka selalu meminta ya Allah. Tapi mereka tidak dianggap beriman. Padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Ternyata yang dibutuhkan bukan hanya sekedar mengetahui saja. Harus kita juga diimbangi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang di zaman jahiliyah banyakkah apakah kita tahu ada di antara mereka yang namanya Abdullah? Orang jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, apakah ada di antara mereka yang bernama Abdullah? Bukan ada, banyak. Bahkan para sahabat itu disebutkan nama Abdullah itu kurang lebih 300.
Terutama di zaman-zaman jahiliyah banyak Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba. Tapi mereka bukan hamba Allah yang sebenarnya. Nama mereka Abdullah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Artinya mereka tahu Allah Azza wa Jalla Abdullah, sehingga mereka menamakan dirinya dengan Abdullah. Tapi mereka tidak dihitung sebagai orang-orang yang beriman sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Bisa dipahami? Semoga dengan kalimat La ilaha illallah ini ikhwatul Islam, betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga, berkumpul bersama para nabi, bersama para ulama, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang saleh. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau kata-kata yang kami salah di dalam menyampaikannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampunkan dosa kita, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, dan dosa orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Amin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sehatkan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah lapangkan. Tidak ada di antara saudara kita yang meninggal kecuali Allah ampunkan dosa mereka. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua ibadahnya. Allah kabulkan doanya, Allah mudahkan urusannya, lancarkan perjalanannya. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan masykurah, wa dhanban ghafurah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hadiah untuk selalu bisa beribadah di Mekah dan di Madinah. Kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله